Saya pagi ini adalah kedaluarsa atau bahasa Inggrisnya expire ya. Saya percaya kita semua mengerti tentang kedaluarsa. Dan saya akan memulai dengan sebuah kisah tentang sepasang sepatu di tepi pantai Seminyak, Bali. Bapak Ibu sekalian, suatu ketika saya dan keluarga berlibur di Bali dan kami menginap di hotel di wilayah Seminyak. Nah, Eee, saya membawa, sepatu kesayangan saya yang jarang saya pakai. Jadi saya bawa sepatu, lari ya, running shoes-nya saya bawa, kurang lebih seperti inilah Bapak Ibu, warna merah, mereknya juga sama. Saya bawa ke sana untuk, aktivitas selama ada di, Bali, ya. Nah, karena saya adalah, salah satu, kontributor, dari Google, ya, itu bagian dari hobi saya. Atau local guide ya, level 10. Jadi dimanapun saya berada biasanya saya, me-review ya, baik itu kafe, baik itu restoran, baik itu, apa juga ya, yang bisa saya review gitu. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh di dekat rumah saya ini tukang, apa namanya, tukang bubur di dekat rumah saya nih, karena enak ya saya review gitu. Saya masukkan di Google dan, apa namanya, tukang sayur di dekat rumah saya juga saya masukin, tukang ketoprak ya. Jadi semua yang saya, terpikir untuk saya review gitu ya. Nah, jadi satu ketika saya berjalan, seorang diri, karena mau review ya beberapa, kafe-kafe kecil di, wilayah Seminyak gitu. Sambil berjalan waktu itu hawanya bener-bener panas sekali, terik ya. Jadi saya mampir di, satu kafe, saya nyobain makanannya sedikit, minumannya, terus kayak saya review seperti biasa dan saya, pindah lagi ke tempat lainnya. Nah, di tempat ketiga ketika saya, me-review, tiba-tiba sepatu saya itu lepas, bawahnya, ya. Jadi benar-benar lepas, Bapak Ibu, solnya lepas bawahnya. Dan itu, wah itu, merepotkan sekali karena itu, lumayan jauh dari hotel, kurang lebih ya 5 kilo dari hotel. Jadi terpaksa saya balik ke hotel itu dengan, nyeker gitu ya. Nyeker itu apa ya namanya, telanjang kaki gitu ya. Apa namanya, cuman ini, hawanya panas juga ya, jadi saya tenteng, sepatunya. Tapi itu benar-benar lepas. Nah, satu ketika, saya, apa namanya, berpikir, ini sepatu jarang saya pakai ya, ini sepatu saya keluarin, dari rumah itu jarang banget saya pakai. Ya termasuk, masih barulah gitu. Tapi kenapa bisa lepas gitu. Saya ingat, ngobrol-ngobrol dengan seorang teman yang mengatakan bahwa, "Oh, hati-hati kalau beli sepatu, terutama sepatu murah gitu, sepatu yang maksudnya yang merek tapi dijual murah. Itu biasanya, apa namanya, lem sepatunya tuh udah expired gitu ya, udah kedaluarsa. Jadi udah nggak lama lagi, apa namanya, masa daripada lem sepatu itu. Jadi kemungkinan jebol lebih lebih cepat gitu. Nah jadi, waktu saya ingat, waktu saya sambil pulang saya nenteng sepatu saya ingat kata-kata teman saya itu. Jadi di sini, bahwa lem sepatu, mau sepatu seperti semahal seperti apapun juga, itu bisa, sewaktu-waktu lepas ya, apalagi sepatu nggak pernah dipakai ya, ditaruh aja gitu, disayang ya, dieman-eman gitu ya, itu tiba-tiba pas giliran mau dipakai, itu bisa lepas sendiri. Karena apa? Lemnya udah kadaluarsa. Nah, definisi dari kadaluarsa itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah tidak model lagi, yaitu untuk baju, kendaraan, dan sebagainya ya, atau dikatakan tidak sesuai dengan zaman. Yang kedua definisinya adalah sudah lewat jangka waktunya. Itu tentang tuntutan atau perjanjian dan sebagainya. Itu habis tempo ya, sudah lewat jangka waktunya. Yang ketiga adalah terlewat dari batas waktu berlakunya. Itu untuk makanan dan minuman serta obat. Jadi definisi kadaluarsa kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 versi terjemahan baru ya, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, Bapak Ibu, kita sering mendengar bahwa pencobaan-pencobaan ini pencobaan yang biasa, yang kita alami ini pencobaan biasa. Ya, ada kadaluarsanya, ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya sehingga itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, seperti karet kalau ditarik ya pada pada ini tertentu masih bisa itu karet, tidak akan melebihi kekuatannya dia ya. Seperti itu. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, terjemahan dari The Passion Translation berkata, kita semua mengalami masa pengujian. Jadi ini ayat yang sama dengan sebelumnya ya. Kita semua mengalami masa pengujian yang merupakan hal normal untuk setiap manusia. Tetapi Allah akan setia kepadamu. Dia akan memeriksa dan menyaring, menyaring beban. Terus berikutnya menyaring sifat dan menyaring waktu dari setiap ujian atau pencobaan yang kamu hadapi sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih mempercayai Dia. Karena bersama dengan setiap pengujian, Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kamu yang akan menjadikan dirimu berkemenangan. Bahasa Yunaninya hupopero, ya. Nah, dari ayat ini ya versi The Passion Translation kita bisa melihat ya, ada masa pengujian, ada rentang waktu ujian ya. Jadi di sini dikatakan kita semua mengalami masa pengujian. Jadi ada rentang waktunya, ada masanya ya. Ada rentang waktu untuk ujian kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah tindakan persiapan Allah. Ini keren sekali Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di sini Allah akan setia kepadamu, Dia akan memeriksa, ya, menyaring beban ujian, menyaring sifat ujian, dan menyaring waktu ujian. Jadi Bapak Ibu sebelum ujian itu diberikan kepada kita, sudah diperiksa dulu oleh Tuhan. Sudah disaring dulu bebannya. Sudah disaring dulu sifat ujiannya. Dan disaring juga waktunya. Ya. Jadi apapun yang kita alami, ya, pengujian-pengujian yang dialami oleh kita saat ini, kalau Bapak Ibu sedang ada dalam pengujian, ya, itu sudah melalui screeningnya Tuhan, sudah diperiksa, sudah disaring, ya, sudah disaring beban, saring sifat, saring waktu, ya. Tujuannya supaya kita dapat menanggungnya, supaya kita lulus, supaya kita berkemenangan. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan ingin kita berkemenangan atau hupopero, ya. Dia ingin kita berkemenangan supaya kita dapat menanggungnya dan kita lulus di masa pengujian kita. Makanya dia sudah periksa dulu, dia sudah saring dulu bebannya, dia saring sifatnya dan saring waktunya sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, Allah akan setia kepadamu, Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kamu yang akan menjadikan dirimu berkemenangan. Bahasa Yunaninya hupopero. Hupopero itu memiliki makna yang pertama, Allah mendukungmu untuk membawamu keluar dari bahaya. Jadi di dalam pengujian ya ada kepastian Tuhan ingin kita berkemenangan ya. Sehingga dikatakan dalam bahasa Yunani hupopero, Allah mendukung kita untuk membawa kita keluar dari bahaya ya. Jadi menjauhkan kita dari bahaya. Yang kedua adalah Allah menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menerima kuasa untuk menanggungnya. Jadi ada kuasa yang diberikan Tuhan secara khusus kepada kita untuk bisa menanggung, untuk bisa menanggung, mengangkat beban tersebut. Nah, kesetiaan Allah memberi kita jalan keluar dan kuasa untuk menanggung. Ya. Ini adalah bagian yang Tuhan siapkan, bagian yang Tuhan lakukan, memastikan setiap anak-anak Tuhan lulus ujian, ya, lulus dan berkemenangan di dalam setiap ujian kehidupan. Nah, ada 5 hal yang bisa kadaluarsa ya sesuai dengan Alkitab. Yang pertama adalah usia manusia. Kita semua tahu ya, di Mazmur 90 ayat 10-12 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?
ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi yang pertama yang bisa kadaluarsa adalah usia kita, Bapak Ibu sekalian, usia manusia, ya. Jadi kita harus menggunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, yang bisa kadaluarsa kedua adalah hati manusia, hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita membiarkan hati kita tidak waspada, kita menjadi tawar hati, kecut hati, bahkan pahit hati, maka kehidupan itu tidak keluar dari hati kita, tidak terpancar kehidupan. Ya. Tetapi hati kita harus dijaga dengan sepenuh kewaspadaan, karena disitulah letak kehidupan kita. Dan yang ketiga yang bisa kadaluarsa adalah perjanjian manusia. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi perjanjian yang lama telah berlalu masanya, ya, digantikan dengan perjanjian yang baru. Ya, gereja kita adalah gereja Kristen perjanjian baru, Bapak Ibu, ya. Ada perjanjian baru, ada covenant antara kita dengan Tuhan, ada perjanjian khusus kita dengan Tuhan. Tapi dalam hal ini perjanjian-perjanjian manusia itu bisa expire atau ada waktunya. Dan yang keempat yang bisa expire atau bisa kedaluarsa adalah problem kita manusia. Pengkhotbah 3 ayat 4 berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi tidak selamanya kita akan menangis, tetapi tidak selamanya juga kita akan tertawa. Tidak selamanya juga kita meratap, tetapi tidak selamanya juga kita terus-menerus menari. Ada waktunya, ya. Dan yang kelima terakhir adalah penyakit kita, penyakit manusia. Yesaya 57 ayat 18 sampai 19 berkata, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orang yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Jadi yang kelima yang bisa expire, yang bisa kedaluarsa adalah penyakit kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sedang mengalami saat ini ujian kehidupan, mengalami sakit, Bapak Ibu percaya sama saya, penyakit itu ada kadaluarsanya. Akan lewat waktunya, Bapak Ibu akan mengalami pemulihan dan mengalami kesembuhan. Ya, jadi penyakit pun ada kadaluarsanya. Nah, bagaimana respon kita setelah mengetahui masa dan waktu atau kadaluarsa yang terjadi yang tadi disebutkan, ya, tentunya kita akan lebih menghargai kasih karunia Tuhan, ya. Kita juga tidak hidup seenaknya atau sembarangan tanpa aturan. Kita juga bisa belajar untuk taat, ya, ketika kita mengetahui masa dan tentang waktu atau kedaluarsaan. Yang keempat adalah kita menghormati proses yang terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Ada ujian-ujian, kita menghormati prosesnya. Dan yang kelima tentunya kita bersyukur dengan semua proses yang terjadi. Bapak Ibu kalau lihat sign ini, ya, sign ini banyak ditemukan di gedung-gedung, ya. Di gedung-gedung ada sign ini. Ini jalan keluar, namanya way out, ya. Kalau ada ujian, ya, kalau ada soal ujian pasti ada kunci jawaban ujiannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nggak mungkin ada soal ujian, nggak ada kunci jawaban ujiannya. Nah, ujian, saya mencatat ujian selalu ada jawabannya atau jalan keluarnya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ujian kehidupan pada hari-hari ini, ingat, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Selalu ada jawaban dari Tuhan. Ingat ya, kalau Bapak Ibu sedang dalam ujian, ya, ingat sign ini, ya, way out, jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, ya. Selalu ada solusi, selalu ada kunci jawaban ujian buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau lagi ujian itu ditempel nih di depan pintu kelas, ya, kalau yang masih sekolah, ya, dari TK, SD, SMP, SMA itu ditempel, harap tenang, sedang ada ujian, gitu ya. Biasa ditempel di depan, gitu. Nah, tetapi untuk siapa sih peringatan ini? Biasanya itu kalau ditempel di luar berarti untuk yang di luar kan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi supaya yang di luar tuh jangan berisik gitu kan. Nah,
Tetapi pernahkah kita merenungkan bahwa ini juga buat yang di dalam, yang lagi ujian gitu, ya. Yang lagi ujian juga harap tenang, sedang ada ujian. Artinya apa? Ketika menghadapi ujian kehidupan, ya kita harus tenang juga gitu, ya. Yang di luar tenang, yang di dalam gerasa gerusu gitu ya. Yang ngerjain ujian gerasa gerusu rame gitu. Ya nggak mungkin juga gitu ya. Jadi harap tenang, sedang ada ujian. Itu bukan cuma buat yang di luar, yang supaya nggak mengganggu yang di dalam yang sedang ujian, tetapi juga buat yang di dalam yang sedang menghadapi ujian, itu juga harus tenang, cooling down. Ya. Belajar percaya sama Tuhan. Tenang, tenang, tenang. Ya. Ini untuk peserta ujian, ya, dan juga untuk orang-orang yang ada di luar ruang ujian. Nah, Matius 11 ayat 29 sampai 30 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya, Bapak Ibu, ini ayat yang sering kita dengar, sering kita baca. Ya, jadi kata-kata Yesus sendiri, "Pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Tetapi di dalam, ini bukan terjemahan The Passion Translation, ini dari terjemahan baru ya. Nah, ini adalah terjemahan dari The Passion Translation. Ya, di sini dikatakan, "Satukanlah hidupmu dengan hidupku. Pelajarilah jalan-jalanku, maka kamu akan mendapati bahwa aku lemah lembut, rendah hati, mudah untuk disenangkan. Kamu akan menemukan penyegaran dan peristirahatan di dalam aku. Karena semua yang kuminta dari kamu akan menyenangkan dan mudah untuk ditanggung." Bapak Ibu, waktu saya membaca ini, saya baca berkali-kali. Ya, saya baca berkali-kali. Saya suka kata aku lemah lembut, rendah hati, dan mudah untuk disenangkan. Jadi saya membayangkan, ya, ini kata-kata Yesus sendiri, gitu ya. Kata-kata Yesus sendiri. Apa sih maknanya? Nah, perhatikan dengan seksama ya. Allah menjelaskan tentang pribadinya sebagai kreator terbaik dari pelatihan hidup yang tidak bisa kita temui dimanapun. Ya. Bapak Ibu, hari Sabtu kemarin saya ikut webinar satu pelatihan, ya kan, tentang properti. Ya. Nah, di sini waktu saya merenungkan hari ini, Tuhan itu adalah kreator terbaik dari pelatihan hidup yang tidak bisa kita temui dimanapun. Jadi dibandingkan dengan apa yang ada di luar sana, Tuhan itu adalah pelatih terbaik. Ya. Dia adalah kreator terbaik dari pelatihan hidup yang tidak bisa kita temui dimanapun juga. Jadi dia mengajarkan dengan baik sekali. Ya. Yang kedua adalah Allah menjelaskan tentang ujian serta beban yang tidak sesulit bayangan kita. Ya. Jadi di sini dikatakan, kamu akan menemukan penyegaran dan peristirahatan di dalam aku. Karena semua yang kuminta dari kamu akan menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Jadi kuk yang diberikan oleh Tuhan, ya, yang kuminta dari kamu itu menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Ya, saya membayangkan kuk itu menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Jadi bukan sesuatu yang menyulitkan. Ya, saya percaya Tuhan sebagai Bapa kita, ya, tidak akan menyulitkan anak-anaknya. Dia adalah Allah yang setia dalam menjamin pertumbuhan karakter kita dengan beban yang sepadan. Dia ingin kita melalui prosesnya, tetapi dia juga menjamin bahwa yang dia minta itu menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Nah, saran Yesus bagi kita sesuai Matius 11 ayat 29 sampai 30, tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, satukan hidup. Artinya hidup kita harus selaras dengan hidup Yesus. Ya. Satukan, ya tadi ayatnya dikatakan, satukan hidupmu dengan hidupku. Artinya kita dapat menyelaraskan, ya, menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan daripada Yesus sendiri. Dan yang kedua dikatakan pelajari jalannya. Ya.
keteladanan Yesus itu harus menjadi yang terutama dan menjadi kesukaan bagi kita dalam mempelajarinya. Di sini dikatakan, pelajarilah jalan-jalanku, maka kamu akan mendapati bahwa aku lemah lembut, rendah hati, dan mudah untuk disenangkan. Jadi kita disuruh mempelajari jalan-jalan Tuhan. Ya. Dengan mempelajari jalan-jalan Tuhan, kita semakin tahu bahwa Tuhan itu lemah lembut, Dia itu rendah hati, dan mudah untuk disenangkan. Jadi yang kedua, kita disuruh mempelajari jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, taati prosesnya, yaitu taat dalam proses Tuhan di masa ujian kita dengan tenang dan bersukacita. Jadi ini adalah saran Yesus buat setiap kita sesuai Matius 11 ayat 29 sampai 30. Jadi kita harus menyatukan hati kita dengan hati Tuhan. Kita suruh mempelajari jalan-jalannya dan kita harus mematuhi, mengikuti atau taat pada prosesnya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika kita ada dalam ujian kehidupan, ketika kita memasuki ujian kehidupan, maka terkadang pikiran-pikiran kita itu mengalihkan kita dari kita mendapatkan esensi dari ujian-ujian yang sebenarnya kita alami. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ujian, ya misalnya dulu ya, masih ingat ya, masih SMA gitu. Habis ngerjain ujian, Bapak Ibu keluar dari ruang ujian, kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak soalnya seperti apa? Rata-rata kita nggak mau mengingat ujiannya. Rata-rata kita nggak mau ingat lagi soalnya kan. Kita mau, udah melupakan. Udah keluar kan, udah pengen bebas saja keluar pintu ruang ujian, udah serahin ininya, ujiannya, keluar pengen bebas gitu ya. Jadi melupakan apa yang di belakang ya, artinya melupakan soal ujiannya juga dilupakan, nggak mau diingat-ingat lagi. Padahal di sini dengan kita belajar, katanya mempelajari jalan-jalannya, ya, mempelajari jalan-jalan Tuhan, ya, dalam ujian kehidupan, ya, artinya kita harus mengambil esensi dari ujian kehidupan itu dan mengingatnya, ya, ya, mendapatkan esensi dan mengingatnya. Jadi bukan dilupakan ujiannya, udah kelar nih ujiannya, udah lupain aja gitu. Ya. Tetapi kita harus mendapatkan esensinya, mendapatkan intisari pelajaran dari ujian kehidupan yang kita alami. Nah, coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu sekalian. Siapa yang membuat soal ujian kehidupan kita? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang memeriksa lembar jawaban ujian kehidupan yang sudah kita kerjakan? Dan yang ketiga, siapa yang memberi nilai pada lembar ujian kehidupan kita? Dan yang keempat, siapa yang memberikan kelulusan bagi hasil ujian kehidupan kita? Dari 4 pertanyaan ini, jawabannya adalah Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya senang tadi dengan ayat yang mengatakan Tuhan sudah menyaring, ya. Tuhan sudah menyaring masa ujiannya, beban ujiannya, sifat ujiannya sudah disaring, ya. Artinya Tuhan ingin yang terbaik untuk kita lulus, untuk kita berkemenangan, ya, untuk kita mengalami eskalasi, pertumbuhan dan perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita. Jadi tema hari ini kesimpulannya dari Kadaluarsa, bahwa semua ujian yang kita alami, semua proses yang kita alami, semua itu ada masanya, ada waktunya, ya. Akan tiba waktunya ujian itu selesai, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi ujian ya, waktu sekolah dulu, saya paling kita paling ini kalau masih ngerjain ujian terus denger gurunya ngomong, selesai tidak selesai harap kumpulkan gitu ya. Sering begitu kan Bapak Ibu. Sedangkan kita masih ngerjain soalnya, masih ngerjain ini. Itu yang ditakutkan pada waktu ujian, ya. Itu selesai tidak selesai kumpulkan gitu. Tetapi dalam hal ini Tuhan, ya, tidak ingin kita selesai tidak selesai kumpulkan gitu. Tetapi Dia ingin kita menyelesaikan, lulus dengan baik, ya, berkemenangan, hupopero, ya, berkemenangan, dan melihat esensi dari ujian kehidupan yang kita alami, bahwa Tuhan kita
Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh-sungguh ingin kami lulus dan berkemenangan di dalam ujian kehidupan kami. Sehingga engkau menyaring sifat dan menyaring beban, dan engkau telah melakukan bagianmu Tuhan, supaya memastikan kami lulus dan memastikan kami semua berkemenangan atau hupopero Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami ujian kehidupan dimanapun kami berada, apapun ujian kehidupan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang setia, dan Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau menyertai kami sampai ujian kami selesai dan kami lulus berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan engkau semua, yaitu berkat keberhasilan, keberuntungan, dan kesuksesan, yaitu perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu, dan pelayanan malaikat menyertai hidupmu dan aktivitasmu seminggu ke depan. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.